Bertempat di pendopo Bupati HSS, Bupati Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad membuka acara konferensi kerja 2 PGRI Kabupaten HSS tahun 2021. Pada Kamis 23 Desember 2021. Konferensi kerja 2 PGRI Kabupaten HSS ini mengusung tema Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ketua Pengurus PGRI Kabupaten HSS Umar Dhani, menjelaskan konferensi kerja 2 tahun 2021 ini dalam rangka mengevaluasi sejumlah program kerja, yang telah mereka lakukan selama 1 tahun terakhir yang mana selanjutnya hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan untuk menyusun kembali program kerja di tahun selanjutnya. Sejalan dengan itu, Bupati berharap agar konferensi kerja kali ini bisa menghasilkan kesepakatan untuk kelancaran organisasi PGRI, serta menghasilkan masukan kepada pemerintah, agar pihaknya bersama PGRI dapat bersama-sama memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Organisasi yang maju, yang tahu persis bagaimana mengelola organisasi sehingga konferensi kerja ini bisa dilaksanakan tepat waktu. Tepuk tangan untuk sekalian yang saya hormati, konferensi kerja kita kali ini juga masih dalam suasana pandemi COVID-19. Saya berterima kasih bahwa peserta telah mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengurangi jumlah peserta yang ada. Hari tanggal 23, kemarin tanggal 22 Desember bertepatan hari Ibu, izinkan saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu anggota PGRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimanapun dia berada. Tanpa ibu kita tidak bisa jadi apa-apa. Jadi izinkan di hari Ibu tanggal 2 Desember kita memberikan hormat. Terima kasih atas darah bakti pengabdian ibu-ibu kepada kita semua. Sekalian yang saya hormati, tentu dalam konferensi kerja nanti akan dibahas ya berbagai hal, mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan, termasuk membicarakan hal yang akan dilaksanakan ke depan. Tentu kami juga berharap sebagai Bupati Hulu Sungai Selatan, salah satu yang dibicarakan itu bagaimana peran PGRI untuk bisa mendorong masyarakat kita ikut vaksinasi. Meskipun laporan kantor di Sabri Duduk, ada langkah-langkah konkret dari PGRI untuk membantu pemerintah memacu warganya agar ikut vaksin. Jadi target Bapak Presiden akhir tahun harus 70%. Kita kemarin sudah mencapai angka 56%. Jadi dibandingkan kota-kota lain kita masih rendah. Jadi jangan cepat puas, masih jauh. Tapi kemarin luar biasa, 4.000 sekian, 2% lebih. Saya bilang minta pandu lapangan. Kalau kita hari ini 4.000 lagi, insya Allah tanggal 31 nanti kita udah 70%. Asal konsisten hasil yang kemarin. Tetapi juga vaksinasi di Hulu Sungai Selatan. Selain kita dengan penuh kesadaran, juga kita tentu menerapkan berbagai aturan. Salah satunya peraturan Presiden yang disyaratkan semua masyarakat yang mendapat bantuan dari pemerintah itu wajib divaksin. Sekalian yang kami hormati, kami ingin pesan kami dari tahun sama seperti ini, tetap jaga soliditas dan soliditas sesama anggota PGRI. Itu modal kita. Kekuatan kita PGRI itu soliditas. Dan kita lebih kuat dibandingkan dengan organisasi yang lain. Maka saya tidak pernah malu mengatakan saya bersyukur pernah menjadi ketua PGRI yang mengelola sekian banyak orang. Ternyata mereka punya kesulitan yang soliditas dan sangat tinggi sekali. Jadi saya bersyukur pernah dalam sebuah organisasi besar PGRI Hulu Sungai Selatan. Ini jadi modal kami mengelola masyarakat. Melakukan peran PGRI di Sungai Selatan tidak banyak-banyak yang saya sampaikan, yang paling jangka pendek ini saya minta dukungan PGRI untuk mengawal vaksinasi. Saya tidak bisa berlama-lama karena saya sudah tunggu di negara, saya sudah meluncur ke negara. Yang mengembirakan hari ini beberapa ulama kita turun. Beberapa ulama kita dalam sebuah dewan presiden Indonesia akan turun. Pak Habib dari Pak Jasnami Syafudin, beberapa Pak Zaki Mubarak hari turun membantu program vaksinasi. Nah, sudah ulama-ulamanya turun kan sudah ada beberapa lagi sudah. Kita mudah-mudahan hal yang bersifat kultural bisa kita atasi dan kehadiran ulama di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya mohon PGRI tentu
tentu kami untuk mencapai target 70% di akhir tahun. Ini pesan kami selamat berkonferensi kerja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi kerja 2 PGRI Hulu Sungai Selatan masa bakti ke-22 hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 saya nyatakan resmi dibuka. Acara konferensi kerja ini kami laksanakan setiap tahun berdasarkan ADART dan bisa melaksanakan itu setelah konferensi kerja di provinsi. Jadi setiap tahun kami tetap melaksanakan dalam rangka untuk menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Dan ini disepakati oleh seluruh pengurus DKI dan pengurus kabupaten. Hingga nanti akan dimasukkan ke dalam program kerja kabupaten untuk dilaksanakan setahun kemudian. Untuk sebelumnya Pak ada target dulu apa kan biasanya ada membicarakan target itu hendak dicapai ya. Pada hasil konferensi kerja pertama kemarin ada beberapa target yang sudah kami capai. Di antaranya kami akan membeli sebuah tanah untuk sekretariat PGRI, terus sudah terkumpul dana cukup banyak sekitar 800 juta ya dalam kumpulan dari anggota. Kesepakatan itu adalah hasil konferensi kerja pertama. Itu yang pertama target kita sudah tercapai. Kemudian rekrut anggota juga kemarin sudah kita laksanakan dan juga agenda rutin ya setiap kami melaksanakan kegiatan di Ternak Rumah untuk tahun 2021 ini memang kami tidak menggunakan dalam konferensi kerja pertama masalah personil. Biasanya personil PGRI itu setiap tahun. Nah, untuk tahun depan pun kami kemungkinan dalam rencana kerja masa depan nanti tahun berikutnya tidak akan kami karena berhubung masih ada pandemi COVID-19. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Bupati Haji Ahmad Fikri, bersama Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, yang didampingi para alim ulama diantaranya yaitu Tuan Guru Haji Asmuni Sihabuddin, Muhyar Dahri, Ketua MUI Daha Selatan Tuan Guru Haji Abul Hasan, Ketua MUI Daha Utara Haji Nurani, Ustadz Muhammad Zakaria Ansyari, turun langsung meninjau serta sekaligus memberikan penjelasan dan manfaat tentang pentingnya vaksinasi kepada masyarakat di Daha, pada Kamis 23 Desember 2021. Di mana kali ini, Bupati beserta jajaran melakukan peninjauan vaksinasi untuk wilayah Daha, yaitu dimulai dari Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah, Desa Sungai Garuda, Desa Teluk Labak dan terakhir di Desa Hamayung. Pada peninjauan vaksinasi itu pula, tampak terlihat antusias masyarakat dalam mengikuti vaksinasi. Pada kesempatan itu juga, Bupati Hulu Sungai Selatan juga menyempatkan diri berdialog dengan para masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan selalu mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Gencarnya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan didukung oleh seluruh elemen ini, adalah sebagai bentuk langkah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi, serta memberikan peningkatan imun tubuh pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap ancaman virus COVID-19, serta virus varian baru. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meninjau ketersediaan stok pangan dan kenaikan harga di dua pasar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni Pasar Rakyat Terpadu dan Pasar Los Batu. Peninjauan sendiri dilakukan langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, bersama tim pengendalian inflasi daerah.
situasi daerah ya, memantau ke harga di pasar berkaitan dengan menjelang Natal dan Tahun Baru. Ada beberapa komoditas yang memang naik ya, dari Lombok. Lombok ini memang siklus tanaman dan lain-lain, harganya naik ya. Jadi naik harganya. Yang lain naiknya tidak terlalu banyak ya. Ada ayam naik sedikit. Yang lainnya biasa-biasa saja. Ada kenaikan biasa. Maka karena berkaitan dengan Natal Tahun Baru tidak tahu. Tapi kalau Lombok memang supply-nya mungkin agak keluar dari luar. Kita sendiri belum memproduksi, kebutuhannya meningkat, ini ya biasa. Hukum ekonomi sebanyak permintaan banyak ya harganya akan terus bersaing. Maka kita hanya ada dinas pertanian, ketahanan pangan, ada dinas perikanan, kita diskusikan nanti informasi bagaimana yang pasti jangan sampai masyarakat kita kesulitan mendapatkan komoditas itu Lombok dan lain-lain. Termasuk ini potensi sebenarnya kalau kita bisa menanam dengan pada saat musim dia orang susah kita panen, bukan harganya bisa lebih baik. Karena kan kesejahteraan petani bagus. Jadi alhamdulillah barang tersedia, beras juga tidak ada kenaikan apa-apa biasa saja. Ya. Kemudian sampai tahun baru nanti Januari tahun 2002 harga masih stabil. Lombok juga mudah-mudahan bisa turun lagi. Baik, oke. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan vaksinasi bergerak yang dilaksanakan di Desa Hamak Timur, Kecamatan Telaga Langsat pada Jumat 24 Desember 2021 bersama dengan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur atau Paman Birin, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad meninjau pelaksanaan vaksinasi bergerak di Hamak Timur dengan pesertanya yaitu warga dari Hamak Timur, Hamak Utara, dan juga Hamak. Gubernur Kalimantan Selatan dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan sembako untuk warga yang datang bervaksin serta mengucapkan terima kasih atas antusias masyarakat yang mau datang untuk divaksin. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati sangat bersyukur karena antusias masyarakat yang datang hari ini cukup banyak melebihi jumlah yang ditargetkan. Wakil Bupati juga berharap dengan adanya kegiatan hari ini menambah angka persentase kenaikan warga yang divaksin. Alhamdulillah hari ini kita mengikuti vaksinasi bergerak dari layanan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin, Pak Sabirin yang berada di Desa Hamak Timur. Hamak Timur dengan peserta dari Hamak Timur, Hamak Utara, dan Hamak. Alhamdulillah antusiasme masyarakat hari ini yang datang cukup banyak. Dari yang ditargetkan ternyata melebihi jumlah yang datang. Tentu ini menjadi sebuah semangat bagi kita, khususnya Hulu Sungai Selatan, dalam mengejar target 70%. Semoga kegiatan hari ini menambah peningkatan angka persentase kenaikan warga kita yang mau divaksin. Dan tentu juga ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena kedatangan gubernur ini selalu saja mendatangkan banyak hal. Termasuk tadi beliau membawa sembako yang diberikan kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, seluruh stakeholder yang terlibat, jajaran TNI Polri, masyarakat, kepala desa, dan seluruh masyarakat desa Kecamatan Telaga Langsat khususnya di Hamak Utara, Timur, dan Hamak. Semoga ini jadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti pertemuan rutin 4 bulanan se-Kalimantan Selatan yang digelar PKK Provinsi bertempat di Pendopo Bersinar Kabupaten Tabalong, Kamis 23 Desember 2021. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniah Ahmad Fikri didampingi Wakil Ketua 1 Sri Astuti Syamsuri Arsyad beserta perwakilan masing-masing Pokja, turut menghadiri pertemuan rutin tersebut. Pertemuan rutin kali ini diawali dengan persembahan tarian Japin Kembang Sekaki dari Sanggar Diang Baigal.
Dalam arahannya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Raudatul Jannah Sahbirin Nur mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PKK Kabupaten Kota atas kehadiran dalam rapat 4 bulanan tersebut. Hajah Raudatul Jannah mengatakan, pertemuan 4 bulanan ini dalam rangka silaturahim dan evaluasi program kerja PKK dalam pembangunan di daerah. Dikatakannya pula pandemi COVID-19 belum usai dan di Indonesia sudah ada yang terinfeksi varian baru Omikron. Hal ini tentunya membuat kader PKK harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dirinya meminta PKK tetap bantu upaya pemerintah untuk mengejar target vaksinasi untuk masyarakat sebagai sasaran. Dengan percepatan vaksinasi, Raudatul Jannah menyampaikan, keadaan ekonomi Banua Kalimantan Selatan bisa kembali normal seperti sedia kala. Selain itu, beliau juga menginginkan setiap PKK di kabupaten kota memiliki koperasi yang berbadan hukum. Dengan adanya koperasi diharapkan bisa membantu ekonomi kader PKK. Agar taat protokol kesehatan cegah COVID-19 dan juga izin menyampaikan belum merasa begitu banyak keterikatan batin dengan hubungan yang seberataan khususnya dengan Bupati Tabalong. Mohon maaf jika ulun mungkin ada sensitif menyampaikan, namun ulun harus menyampaikan itu karena sebagai wujud rasa syukur ulun dan wujud terima kasih ulun kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong beserta beberapa jajaran. Sementara itu, Wakil Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah menambahkan, TP PKK Kalsel sangat mendukung kreativitas yang dihadirkan PKK Kabupaten Kota untuk memajukan ekonomi desa seperti program Satu Desa Satu Produk yang terintegrasi. Menurut beliau, kader TP PKK harus terus melakukan peningkatan kualitas diri dan terus berinovasi. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, hadiri rapat koordinasi lintas sektoral, dalam rangka pengamanan Nataru, serta antisipasi penyebaran COVID-19 di Hulu Sungai Selatan. Rapat koordinasi sendiri dilaksanakan di ruang Aula Endra Damalaksana Polres Hulu Sungai Selatan, dan dipimpin langsung oleh Kapolres Hulu Sungai Selatan Sugeng Priyanto. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Inmendagri nomor 66 tahun 2021, Inbub nomor 23 tahun 2021, serta surat telegram Kapolri, tentang Direktif Rencana Garis Besar Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2021. Selama pelaksanaan operasi Nataru selama 14 hari cuma sampai tanggal 2 Januari menggelar operasi lilin, pengamanan kegiatan keagamaan Natal dan perayaan Tahun Baru tahun 2022. Tadi sudah disepakati dalam rapat semua unsur instansi pemerintah, dari Ormas, dari sesuai unsur yang ada di Hulu Selatan turut serta dalam pengamanan, utamanya dengan input bahwa ada pembatasan selama dua kegiatan tadi, kegiatan keagamaan maupun kegiatan malam tahun baru. Pembatasannya seperti apa tadi saya sampaikan, salah satunya diantaranya tidak ada konvoi, tidak ada petasan atau kembang api, kemudian kita harapkan juga perayaan tahun baru di rumah saja. Kegiatan wisata tadi sudah disepakati hanya 50% dari kapasitas,
Itu pun dengan prokes yang ketat, kita perketat. Selain itu ada pembatasan lain. Alun-alun kita tutup mulai dari sore hari. Kemudian tempat usaha malam tahun baru kita batasi juga sampai pukul 22 saja. Kita harapkan wilayah Hulu Sungai Selatan ini tetap kondusif, tidak ada gangguan selama pelaksanaan Natal dan malam tahun baru. Mohon dukungannya semua pihak untuk menciptakan Kamtibnas di Hulu Sungai Selatan. Kalau untuk pos pelayanan sendiri ada berapa titik, Pak? Kita menggelar 3 pos di perbatasan Hulu Sungai Tengah, itu di Angkinang, kemudian di perbatasan dengan Tapin kita tempatkan di Samsat, kantor Samsat. Kemudian untuk pengamanan pariwisata kita tempatkan di Lok Sado, 3 titik diisi oleh TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan pengaman dari kawan-kawan pramuka nanti yang isi. Untuk mudik apakah diperbolehkan, Mbak? Mudik sampai sekarang ini tinggal kita lihat tadi keterangan dari Dinas Perhubungan, belum ada peningkatan dari terminal maupun dari sarana-sarana angkutan. Tetap kita himbau, belum ada peningkatan juga di pelabuhan-pelabuhan di daerah negara, belum ada. Tapi kita himbau sama mudik melapor ke Satgas COVID di desa, melaporkan. Kita harapkan untuk melaksanakan vaksinasi di desa, langsung koordinasi dengan Satgas, melapor ke Kades, RT, kita datakan siapa yang mudik, kita harapkan untuk vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan di rumah masing-masing. Untuk masyarakat, mari kita sukseskan program pemerintah khususnya menghadapi Nataru ini. Kita gencar-gencarnya melaksanakan vaksinasi. Sudah difasilitasi oleh pemerintahan daerah memberikan vaksin berlebih, tenaga kesehatan juga berlebih, tinggal disediakan juga door prize, banyak door prize, ada sepeda motor dan sebagainya. Kita harapkan partisipasi dari seluruh warga ikut vaksin, mengajak saudara, anak, dan tetangga untuk melaksanakan vaksinasi di daerah masing-masing. Minimal di puskesmas ataupun dari Satgas kita kan ada yang door to door. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Selain bibit unggul, pemilihan pupuk yang tepat berdampak langsung terhadap kualitas tanaman. Pupuk berkualitas baik dapat meningkatkan produktivitas tanaman, sekaligus meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama. Pemerintah terus mendorong para petani untuk menggunakan pupuk organis, guna mengurangi biaya produksi karena pupuk organik bisa diolah dari bahan limbah yang tidak terpakai yang berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen seperti jerami, berangkasan, tongkol jagung, dan sabut kelapa, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. Selain itu, menggunakan pupuk organik juga dapat mengembalikan unsur hara tanah. Dengan begitu, produktivitas pertanian diharapkan dapat meningkat. Beberapa waktu yang lalu pemerintah Desa Taniran Selatan melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik bagi warga setempat. Dengan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Taniran Selatan Fahrudin, pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari. Dengan 2 kegiatan, pada hari pertama diberikan penjelasan apa dan bagaimana cara membuat pupuk organik, dan di hari berikutnya pelatihan dengan praktek langsung bagaimana cara membuat pupuk organik. Pada kegiatan pelatihan ini pemerintah Desa Taniran Selatan bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP selaku narasumber, yaitu Kepala BPP Angkinang Noorsyam, didampingi penyuluh wilayah Taniran Selatan, petani pengamat, dengan peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari 6 kelompok tani yang ada di Desa Taniran Selatan. Jadi kami dari BPP Angkinang, ulun selaku koordinator BPP Angkinang, jadi
kami secara teknis untuk pembuatan pupuk kandang ini memang kami kan sudah ada ilmunya. Jadi kebetulan untuk di Desa Tandiran Selatan ini kemarin kami diminta oleh kepala desa di Desa Tandiran Selatan ada melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk organik. Kami materi sekitar pembuatan pupuk organik dan secara luas manfaat pupuk organik dan macam-macam pupuk organik itu sendiri. Jadi hari pertama ini kami memberikan materi dulu, kemudian besok kami melaksanakan memberikan praktek pembuatan pupuk organiknya itu sendiri. Kebetulan besok pembuatan pupuk organik kompos. Sedangkan untuk bahan dan peralatan pelatihan sudah disiapkan oleh pemerintah desa, di antaranya cangkul, terpal, karung, kotoran sapi, ayam, serta bahan lainnya. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para peserta nantinya mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Karena selain memberi nutrisi bagi tanaman, bakteri baik berfungsi menyuburkan tanah. Bakteri tersebut mengurai unsur penting yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan. Pupuk organik dapat menyuburkan tanah secara alami. Proses ini berbeda dengan pupuk kimia yang hanya melengkapi unsur tanpa menyuburkan tanah, yang berdampak tanah menjadi rusak dalam penggunaan jangka panjang. Selain itu, tanaman yang hanya diberi pupuk kimia akan melambat produksi panennya setelah beberapa tahun. Penggunaan pupuk kimia dapat perlahan dikurangi dan diganti untuk hasil jangka panjang yang baik. Kami untuk para peserta bukan hanya menerima ilmu secara teori, kami sangat mengharapkan nantinya peserta, terutama petani, ibu tani, itu bisa mengerjakannya sendiri di tempat-tempat mereka dan nanti menyebarkan ilmunya kepada petani-petani yang lainnya, sehingga dan juga memperlihatkan hasilnya nanti ke tanaman-tanaman, sehingga petani-petani lainnya bisa mengikuti penggunaan pupuk organik ini. Karena selama ini pupuk organik ini kalau petani itu masih belum yakin penggunaannya. Petani mereka lebih suka pupuk anorganik yang olahan, yang dari kimia, bahan kimia seperti urea, NPK, karena itu prosesnya cepat. Kalau petani kan sifatnya mau yang langsung kelihatan hasilnya. Nah, jadi kami harapkan mudahan dengan adanya ini mereka mulai sadar dan mulai yakin dengan manfaat pupuk organik ini kepada tanaman. Terkait dengan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik ini, kami pemerintah Desa Tandiran Selatan sebagai desa proklaim utama mengembangkan kembali di bidang penyangga daripada perubahan iklim, di mana sekarang ini para petani kebanyakan menggunakan pupuk kimia, sehingga dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk organik ini kami berharap warga kami yang 70% petani ini bisa merubah pola pertaniannya untuk menghemat biaya pertanian dengan menggunakan pupuk organik, sehingga hasil yang akan dihasilkan nanti mengurangi daripada dampak penyakit sekarang ini yang disebabkan oleh unsur kimia yang sangat berlebihan. Dan juga kami berharap kegiatan pelatihan ini nantinya menghasilkan semacam pupuk organik, di mana sesuai dengan perkembangan kami untuk desa, mereka akan kami arahkan membuat tanaman toga dengan pupuk dasarnya yaitu pupuk organik. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta, di mana desa kami memiliki 6 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Arabin. Jadi kami mengambil 5 orang masing-masing dari kelompok. Jadi jumlah pesertanya adalah 30 peserta. Tim Liputan HSS TV melaporkan.